Oh. Bentar lagi. Diangkat Pak. Oh, itu jadi gulali. Lihat Pak, gini. Nah, itu jadi gulali. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang di Sinar Sunda, masih di Pekon Bahwai. Kita akan melihat proses pemasakan gula merah. Ini dengan Pak siapa Pak? Pak Suherman. Pak Suherman. Apa namanya, sudah membuat gula merah ini udah kira-kira udah berapa tahun? Oh, kalau 10 tahunan ada. 10 tahun ya. Oh. Kalau ininya apa namanya? Batangnya batang sendiri ya Pak ya? Ya, punya Aren sendiri. punya sendiri. Berapa batang Pak yang yang dibuat? Yang dibikin ini baru yang disadap ini baru 1 batang ini. Oh, 1 batang ya. Tapi ada kalau batang arennya Banyak ya. lumayan sih, 1 Banyak ya. batang ada. Tapi yang disadap 1 batang ya. 1 batang. 1 batang itu kalau untuk per hari dia dapat berapa liter? Sekitar Hari itu 1 hari itu 15 liter. 15 liter ya. 15 liter itu pagi sama sore. Ya, pagi sama sore. Pagi sama sore, misalnya pagi kemarin sama sore, Ya. baru dimasak pagi ini. Oh, besok paginya baru dimasak. 4 hari sekali ini matanginnya. Oh, matang ini 4 hari sekali. Sekali baru dicetak. Ya, Tapi dia nggak basi Pak, kalau dia ditunggu 4 hari. enggak. Jadi ditaruh dulu. Jadi rebus aja dulu tapi enggak Oh, langsung di tetap. Jadi dia dapat itu tetap direbus. langsung direbus. Tapi nggak sampai gula, nggak sampai ini ya. matang gitu. Jadi ditunggu, ditambah lagi selama 4 hari baru ini ya. Nah, dalam 4 hari itu berarti seharinya 15 liter. 15 liter. Berarti 4 hari 120 literan. Sekitar ya. Itu bisa jadi berapa gula Pak? Sambil di ini Pak, duduk nggak apa-apa. 7 liter ini kalau direbus ini jadi 1 kilo. 1 kilo ya. 1 kilo, 7 liter bisa jadi 1 kilo. Jadi satu apa bahasanya itu? Satu bundar itu Ya, satu apa? 1 uter. 1 uter ya. Uter. Jadi 7 liter jadi 1 uter Gula. gula. Kalau Direbus ya. Ya. Oh itu. Nah, mantap nih. Ini gula aren asli. Nah, di Lampung Barat ini terkenal gula aren aslinya nih. Iya. Gula aren. Nah, ini dia nih 1 uter gini. Wah, ini lihatin teman-teman, warnanya masih memang merah sekali dia. Dan asli alami, proses alami tanpa ada bahan-bahan tambahan ya. Oh, ini nih. Ini 1 kilo Pak segini sekitar. 1 kilo ya. Cuman pakai penawar airnya itu ada akar ininya akar laru kalau di sini itu. Oh, biar ngapa Pak? Memang dia ada komponen untuk pengikat. Oh, pengikat airnya biar dia itu ya, kristal ya. Enggak basi airnya biar enggak. Oh. Nah, ini akar ini Ini akar waru. Laru. Jadi kalau untuk nanti kalau mau nyadap itu masukin ke kompan apa? Kalau kelodong itu. Kelodong itu ininya, wadahnya ininya ya apa? ini Kompan. Apa sih namanya itu? kompan itu Dirigen. dirigen. Kalau zaman dulu itu bambu ya, sekarang pakai dirigen ya. Jadi masukin di situ. Diambil sepotong aja. Sepotong gitu ya. Itu untuk biar dia tidak cepat basi. Basi penawar airnya. Penawar airnya. Bukan bahan kimia loh. Iya, jadi pengawet tapi pengawet alami lah. Alami ini akar-akar dari jurang-jurang ini. Akar laru kalau gitu. Laru. Gitu. Ini penawarnya. Keren ya. Karena dia selama 4 hari digabungin dulu ya, baru dimasak ya Pak ya. Ya tergantung kalau sarapannya lagi banyak airnya Ya. 2 hari sekali, kadang cetak dimatangin kalau Ya. banyak. Ya. Kadang tiap hari juga kalau ininya banyak airnya. Iya. Kalau airnya pas lagi banyak ya. Baru 1 batang yang disadapnya itu. Iya. Cuman ya kalau yang sore itu kan 5 liter. Iya. Yang siang nanti yang malam 10 liter. 10 liter. Oh, beda ya ya. Dia seharinya 15 liter. Iya. Sehari 15 liter ya. Oh, ini. Nih kalau diaduk
Oh, tuh. Nah, kalau proses masaknya ini kira-kira berapa jam, Pak? Kalau sampai matang? Bisa 4 jam ini. 4 jam ya. Kalau udah ditunggu ini. 4 jam ya. Ya. 4 jam ya. Tapi kalau udah gini nggak lama lagi. Nggak lama lagi ya, Ya, kalau dia udah sekitar setengah jam. setengah jam lagi udah masak ya. Kita tunggu aja. Kita tunggu sampai nanti buat ininya Sampai dinyetak. nyetak. Nah ini kalau udah kira-kira mau matang ini bisa dilihat dimasukin ke air dingin ini, nanti kan keras dia itu. Oh, kalau dia udah ngentel berarti udah mau masak. Udah bisa dicetak, bisa diangkat. Ya. Jadi kayak ini ya, apa gulali zaman dulu itu, apa namanya, permen-permennya orang, oh gitu. Itu udah mau masak ya. Nah, itu Pak Suherman lagi ngaduk-ngaduk gula merah yang sudah mulai ngental, mungkin beberapa menit lagi udah bisa cetak ya Pak ya. Bisa cetak. Nah, kalau di Lampung Barat nih gula merahnya cetaknya biasanya ukuran besar. Jadi 8 on, 1 kilo gitu, bukan ukuran kecil-kecil kayak gula kelapa itu ya. Nah, kalau untuk harga jual di umum Pak, kira-kira kalau dia 1 kilo itu berapa Pak? Ini kalau jual eceran ini Eceran 20.000 20.000 1 kilo ya, dari petani ya. petani. Ya, kalau udah di toko beda lagi biasanya. Oh, itu eceran. Kalau reseller nanti tinggal ngobrol lagi sama Pak Suherman. Mau ngambil berapa banyaknya, apa mau langganan ya Pak Wadi ya. Siapa tahu ada dari luar pengen langganan kan. Tapi selain gula merah yang istilahnya bulat tadi, udah pernah nyoba pakai jadi gula semut atau gimana Pak? Belum ya. Ya paling bikin ininya apa? Kurut sisanya itu kayak gula semut itu. Bisa ya. Cuman bisa bikin gula semutnya sebenarnya. Bisa aja sih. Udah tahu ilmunya maksudnya? Sama aja kayak gitu. Sama aja ya, cuman dilanjut-lanjut aja Bu ya. Ya. Karena nanti kalau gula semut kan bisa digabung sama kopi yang tadi, sinar sarhum tadi, bisa untuk ngopi. Kalau ngopi gula merah kan kalau dia udah gula semut nggak susah, tinggal ini dia. Karena kalau ngopi pakai gula merah ini enak, mantap. Nah itu sudah mau mengental tuh. Nah itu diukur. Nah itu. Nah ini kita lihat, taruh di air putih, air dingin. Oh. Bentar lagi. Diangkat Pak. Oh itu jadi gulali. Lihat Pak, begini. Nah itu jadi gulali nih. Kalau bahasa kami masih kecil dulu gula palu. Belum ya, dikit lagi Pak ya. Bentar lagi Pak. 10 menitan lagi. 10 menit lagi. Oh gitu, berarti ngukurnya sudah bisa dicetak apa enggak? Siap diangkat kalau udah agak keras. Iya. Nah ini kalau untuk kayu bakarnya ini Pak, kayu bakar apa aja ini? Ini kalau campur ada kayu kopi, Kayu kopi. tajar, kalau di sini kayu pupuk. Yang pasti kayu-kayu gede lah ya. Gede, yang keras-keras itu. Yang keras-keras yang agak lama apinya ya. Biar awet. Ya, kalau kayu yang empuk-empuk ini cepet nih, ini apinya. Cepet habis ya. Ada baraknya ini. Iya. Oh baranya ini pengaruh juga ya. Kalau yang keras kan awet itu. Dan ada baranya ya. Gak cepet habis. Oh, mantap. Kita masak teman-teman. Ini mau diangkat bapaknya nih. Oh, gula merah. Kita pindah ke tempat cetaknya. Wah, ini dia tempat cetaknya. Itu masih diaduk-aduk lagi. Nah, kalau cetaknya udah jatahnya ibunya, karena dia ibu-ibu lebih rapi kalau nyetak. Ini diaduk-aduk itu biar ngapa Pak, Bu? Biar dingin sama dia nggak beku ya? Oh, cuman dia dinginin dulu ya. Jadi pas nyetaknya itu udah posisi setengah anget ya, tengah ini ya. Ya. Ya, ya. Nah ini masih diaduk biar agak dingin sedikit.
ya setengah dingin lah, jadi tidak terlalu panas benar. Nah ini cetaknya, kalau bahasa Lampung penannya. Nih, nah ini cetaknya, ini terbuat dari seng ya, seng. Itu mulai diaduk-aduk, udah disiapkan tempatnya. Oh digituin dulu ya Bu, biar dia rapat ya. Oh biar dia nggak keluar di situ ya. Jadi dicelupin dulu sedikit bagian bawahnya biar dia gula merahnya nggak keluar. Oh. Sambil diudek biar tidak membeku ya, nggak beku dan biar agak dingin ya Bu ya. Kalau dia langsung panas gimana Bu? Oh meleleh ya, meleleh ya. Oh keluar lagi ya. Tapi dia sampai dingin bener atau agak anget-anget gitu? Agak ada yang beku-beku. Oh udah. Ini sudah mulai itu Pak Bu beku? Belum? Belum, bentar lagi ya, masih diaduk-aduk lagi, didinginkan. Wah ini gula merahnya hampir cetak. Kadang juga kan terlalu kotor, di situ ada semut, ada segala. Ini dijual kemana aja nih Bu? Sini aja kadang-kadang ya paling jauh tempatnya Mas Pipin. Oh banyak yang datang juga ya, ada yang nampung juga ya. Nah itu mulai dicetak, oh Langsung penuh biar dingin dulu. oh gitu, setengah-setengah dulu Bu ya. Oh setengah dulu, dia ini untuk ukuran 1 kilo Bu ya, 1 kilo. Wah, kita jadi 7 kilo gula merah. Dari berapa liter tadi Bu? Sekitaran 60 liter lebih tadi ya. Sehari 15 liter kali 4 hari 60 ya, benar 60 liter. Dari 60 liter jadi 7 kilo nih. Ini sudah selesai ini dari mencetak gula merahnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Pak siapa tuh lupa tadi? Pak Suherman. Nah ini pohon yang dipakai untuk nyadap ini masih pohon tinggi Pak ya? Ya masih pohon tinggi, zaman-zaman batang aren yang dulu lah, yang aren yang dulu ya. ya. Nah kabar-kabarnya ada pohon aren yang varietas baru lah ya. Iya, kalau sekarang ini udah ada aren ini, batang aren pertanian. Jadi ya mungkin masih pendek itu udah bisa disadap. Pendeknya itu sekitar berapa meter Pak kira-kira? 7 meter. 7 meter udah bisa disadap. Kalau yang pohon asli ini berapa meter? Ya kadang nyampe 15 meter. 15 meter ya ke atas ya. Paling pendek. Paling pendek itu 10 meter. Tapi belum pernah nyoba yang varietas baru. Belum yang aren pertanian ini Belum coba nanam. Belum Ya. Ada juga yang tumbuhan yang pendek kita, tapi ya bukan pertanian. Bukan pertanian ya. Emang kerdil aja kali. Nah, mungkin nanti perlu juga tuh Pak dicoba yang aren pertanian itu. Dia istilahnya mungkin apa ya, masih umurnya belum tua betul, udah bisa disadap, kemudian pohonnya juga pendek. Jadi untuk apa namanya resiko jatuh dari pohon itu mungkin sedikit. Nah, ini pengalaman pernah nggak jatuh dari pohon aren Pak? Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah, dan jangan ya. Tapi kan banyak kejadian orang yang udah berapa ya. Mungkin ya kadang itunya tempat naiknya itu tangganya itu kurang kuat. Kurang kuat. Udah, ini belum diganti. Udah lapuk nggak diganti. Ya.
Terima kasih Pak Suherman, ini udah sempat ngobrol-ngobrol ini apa namanya dari tadi masak sampai dia nih jadi nih cetak. Nah ini gula. Nah ini gula semutnya nih, gula semut dadakan nih, nanti kita coba nanti. Coba Pak Wadi, coba dulu, manis bener nggak ini? Asli ya manis. Masih hangat. Kalau masih kurang manis lihat saya. Udah dimakan belum? Udah. Saya juga lah makan. Saya makan nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa gula merah ya? Iya. Ini gula asli dari petani ini. Dan gula merah masih anget loh. Masih jadi, anget. apa ya rasa-rasa asap-asapnya itu masih kerasa ya, asap-asap pohon ini ya. Rasa apa namanya? Dimasak asap gitu. Kayu. Ini doyan apa? Lapar. Nambah terus. Makasih Pak Suherman ya udah ngobrol-ngobrol, udah ini gula merahnya. Silakan dicicip gula merahnya, enak. Dah pokoknya ke Bahwai aja lah. Pokoknya harus datang ke Bahwai ini. Ini kata Pak Wahdi, ke Bahwai lengkap di sini. Jadi mau wisata adrenalin, mau naik pesagi, turunnya bisa bawa oleh-oleh gula merah. Gula merah Lampung Barat ini sangat terkenal. Saya pernah ngirim gula merah ini sampai Jakarta. Jadi ada teman saya Pak Setio Bagio, itu fotografer, pernah ke Liwa tahun 2009. Itu beberapa kali minta kirimin gula merah. Cuman memang kadang ongkirnya yang agak repot kalau ke sana jauh. Jadi kadang-kadang kalau ada teman ke Jakarta saya titipin gula merah. Ini gula merah terkenal karena kata dia pernah nyobain gula merah yang apa kalau yang di Banten sana, yang kampung agak ini, Baduy, itu masih agak kurang katanya, kurang enaknya, lebih ini di sini gitu khasnya. Cuman memang kalau untuk keluar kota itu pemasaran ongkos kirimnya itu tadi yang agak lumayan. Kalau harga gulanya 25.000, ongkos kirim 40 kan nggak masuk kayaknya. Cuman memang enak nih asli. Enak betul nggak? Tuh Pak Wadi doyan tuh. Terima kasih Bu, ini udah diliput tadi, udah buat ini. Nah ini sebenarnya, nah kayak gini kan bisa lanjut jadi gula merah nih. Kalau ada mahasiswa Gula semut. Iya. Ada mahasiswa mau belajar kan bisa kesini nanti. Nah ya, kalau ada mahasiswa mau penelitian, Belajar itu. belajar tentang pembuatan gula merah atau cara mendistribusikan, ngasih informasi, ngasih pelajaran lah, bukan pelajaran lah, sharing lah sama Pak Suherman. Bagaimana caranya untuk biar memasarkan lah, biar pasarnya lebih mantap nih. Ya, makasih Pak. Makasih Pak Wahdi nih. Ini dia nih sibuk nih sebenarnya, tapi nemenin saya nih keliling-keliling. Ini gula merahnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton YouTube nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.